Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini cuma konten catatan buat diri saya sendiri ya. Ya, sharing-sharing sedikit sekalian. Oke, ini cuma catatan diri. Zaman ini kok rada gimana gitu ya, agak gimana gitu. Ya kalau mikir-mikir sih banyak hal yang nggak jelas ya aturannya. Tapi yang jelas, yang pasti sangat jelas, banyak kegiatan di era ini itu konteksnya hanya membuang-buang waktu aja dan membuat kita lupa terhadap apa yang wajib dan harus dilakukan. Kalau zaman dulu sih cerita yang pernah saya dengar insya Allah dari Gus Bahak ya, seingat saya ketika Nabi berkhutbah itu ada rombongan pedagang lah. Mereka itu membawa semacam konser-konser gitu, alat musik, nyanyian, ya semacam itulah, untuk menarik konsumennya. Sehingga jamaahnya Nabi Muhammad itu tidak sedikit yang meninggalkan Nabi Muhammad, sehingga hanya tersisa beberapa saja. ya lucu juga sih. Terus ada lagi ceritanya juga insya Allah juga dari Gus Bahak tentang seseorang yang menjual cerita-cerita dari orang luar ya. Yaitu ngomongnya gini, ayo baca buku ini, saya membawa cerita-cerita masa kini yang terupdate, terbaru ya. Tidak seperti Nabi Muhammad yang membawa cerita-cerita orang kuno. Saya membawa cerita-cerita baru orang ini, terkini. Wah, seperti itu. Ya, dua kutipan tersebut, kalau ada salahnya saya mohon maaf ya. Ini seingat saya aja. Saya juga manusia, terkadang salah banyak. Kedua cerita tersebut itu mengungkapkan bahwa dari zaman dulu itu ada aja usaha orang-orang yang ingin mempengaruhi umat muslim. Salah satunya dengan mengalihkan mereka dari ajarannya melalui berbagai kegiatan yang tidak bermanfaat. Kegiatan duniawi ya jelasnya ya. Oke lah, kita masuk ke poin pertama ya. Seperti kalau misalnya di zaman inilah, yang pasti itu banyak ya, kayak obat terlarang. Wah, ini levelnya udah level tinggi. Dan lain sebagainya yang selevel dengan itu ya. Yang setingkat dengan itu bahayanya. Itu kan udah jelas banget. Tapi yang agak remang-remang, yang agak nggak jelas ini kan tentang game. Saya sendiri juga gamer ya. Ada juga kan yang bekerja sebagai gamer. Saya juga dulu pernah jadi kayak sellernya di gamer gitu. Jadi bisa dapat uang dari game. Cuma pada suatu saat saya menyadari, apabila game ini mati, terus saya bisa apa? Saya nggak punya skill selain di game. Seperti itu. Sehingga saya saat itu berhenti juga. Walaupun ada hasilnya, tapi saya berhenti. Pertimbangan kedua ketika itu, saya takut orang-orang itu membuang waktunya karena melihat konten saya. Mereka membuang waktu
mereka yang berharga yang tidak bisa diambil kembali karena mensupport saya. Ya, saya nggak tahu itu dosa atau enggak ya. Walaupun kalau misalnya ada pembelaan, loh kan dengan menonton kita setidaknya para penonton itu tidak melakukan maksiat yang lebih, ya, yang lebih buruk. Tapi tetap aja kan, kamu tidak bisa mengingkari bahwa penonton kamu itu sedang melihat konten yang tidak bermanfaat dan sedang membuang-buang waktu mereka. Ya ada plus minusnya ya, sehingga saya nggak bisa membenarkan atau menyalahkan. Kalau mau dibela ya kayak tadi pembelaannya, setidaknya sang penonton itu tidak melakukan maksiat yang lebih besar karena mereka sedang mensupport saya, seperti itu. Kalau itu pakai pembelaan ya, tapi kalau pakai penentangan, kalau ditentang ya berarti ya kita tidak mengingkari bahwa mereka sedang membuang-buang waktu mereka karena mensupport saya, seperti itu. Tapi karena saya takut dari pernyataan penentangan ini, maka saya berhenti dari dunia game. Walaupun memang agak tidak mudah ya untuk berhenti secara pribadi. Saya sudah alhamdulillah berhenti secara mempengaruhi orang, alhamdulillah. Cuma untuk berhenti secara pribadi ini emang terkadang kumat juga. Tapi setidaknya nggak seperti dulu lah. Dan setidaknya yang dirugikan saya sendiri. Paling tidak saya itu tidak mengajak orang dalam hal yang merugikan. Paling tidak, walaupun saya sendiri rugi. Tapi semoga bisa dapat secara sempurna ya. Terus yang kedua itu budaya modern yang buruk. Kegiatan ini nggak bermanfaat, budaya modern yang buruk. Ya seperti yang kita tahu lah, di sosmed sekarang itu ada berbagai gerakan yang astagfirullahaladzim. Di game-game juga kan pemainnya kan kalau sudah tahulah toxic, troll, atau bahkan main-main doa-doa yang doakan orang tua yang jelek, itu kan budaya buruk sebenarnya, sangat buruk. Berkata-kata kasar, ya kita lihatlah di YouTube lah, nggak sedikit kan orang mencari sensasi dengan cara ngomong-ngomong kasar. Kalau itu ditiru kan bukannya jadi amal jariah tentang keburukan. Setiap orang yang melihat, wah ikilah kan buruk, tapi malah ketawain. Nah itu yang malah bahaya. Karena mereka itu secara langsung imbasnya itu kegiatan buruk menjadi biasa. Kayak bobotnya iki lo jelek, jadi kayak normal-normal aja kan. Nilai kejelekannya itu berkurang karena sudah terlalu banyak disebarluaskan. Seperti itulah. Atau karena terlalu sering diungkapkan, terlalu sering terlihat, sehingga ngomong-ngomong kasar itu kayak biasa kan. Apakah mereka lupa ada dosa di baliknya itu? Ya mungkin ya, nggak tahulah. Terus banyak gambar dan cerita tidak senonoh. Iya. Ini nggak bisa dihindari sih. Bisa seharusnya. Kalau kamu putus dari internet. Tapi itu lebih susah daripada putus dari kenangan masa lalu. Ini yang merusak akhlak lah banyak. Dan membuang-buang waktu udah jelas. Padahal waktu itu nggak bisa kembali walaupun 1 detik. Ya ini cuma celotehan untuk diri saya sendiri. Dan sharing ya, sharing. Namanya sharing kan ya sharing. Kalau ada salahnya ya saya juga manusia. Untuk poin kedua ya, banyak negatif yang sebarluaskan itu udah kita mengulangi tadi ya. Normalisasi maksiat dan penghancuran moral ini ya sudah pengaruhnya internet dan lain sebagainya. Ini efek dari
kemudahan informasi untuk menyebar luas di zaman industri 5.0 ini. Budaya bangga terhadap dosa sendiri dan menyebarluaskannya. Ini semakin mudah karena ada yang namanya video ini ya. Apalagi seorang yang merekam maksiatnya sendiri atau membuat konten dan secara sengaja tidak sengaja itu melakukan maksiat dan terekam dalam kontennya sehingga dilihat orang-orang banyak. Dan dia bangga malah dengan hal itu, malah senang dan membela diri sendiri. Nggak mau dikatakan salah. Ya itu ya resikonya ya nggak tahu juga. Silahkan direnungkan sendiri ya. Tapi yang pasti ya renungkan lah. Saya pernah mendengar lah baru-barusan ini hadis kalau nggak salah, apabila ketemu zaman dimana kemaksiatan itu sangat mudah ya. Oh ini dari Buya Yahya kalau nggak salah loh. Apabila ketemu zaman dimana kemaksiatan itu mudah untuk sebarluaskan dan tidak bisa dihindari, maka bergegaslah untuk menyelamatkan diri ya. Ya kurang lebih begitulah. Bergegaslah mendekatkan diri kepada Allah dan menghindar dari segala keduniaan yang menyesatkan itu. Dari sesuatu yang tidak jelas, istilahnya subhat. Tapi tidak jelas ini lebih cenderung menjerumuskan kita kepada keburukan. Ya ini yang dihindari. Kecuali kalau kamu udah kebal ya, bisa memanfaatkan ketidakjelasan ini untuk potensi menuju akhirat, potensi menuju kebaikan ya terserah ya. Ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkan sesuatu yang tidak jelas ini, dan sesuatu yang tidak jelas ini malah membuat Anda semakin menjadi buruk, ya lebih baik tinggalkan. Ya ini merupakan tantangan ya. Misalnya aja ya, gampangannya ini. Kita lihat video gini. Kalau dengan melihat video Anda menjadi tercerahkan, Anda menjadi lebih baik, oke, silahkan lakukan. Apabila dengan main game Anda bisa menjadi lebih baik, oke, silahkan lakukan. Tapi apabila dengan melihat yang seperti ini Anda menjadi semakin buruk, akhlak Anda semakin dipertanyakan, kewajiban Anda tertinggal, ya usahakan istighfar, astagfirullahaladzim, dan berusahalah untuk menghentikannya. Bergegas berarti ya cepat-cepat, buru-buru, nggak usah ditunda-tunda, nggak santai-santai, paksa, harus berani. Kalau ada salah kata, kurang lebihnya saya cuma manusia biasa. Kalau mau diskusi ya diskusi ya, tapi tidak saling menyalahkan. Walaupun koreksi juga nggak apa-apa, cuma ya saya juga manusia kan, salah dan dosa ya banyak. Semoga ada hikmah mendengarkan celotehan saya ini, catatan untuk diri saya sendiri. Mungkin di masa depan saya bakal melihat video saya sendiri ini ya, dan membuat saya sadar akan kesalahan saya sebanyak. Kembali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf banget. Apalagi untuk mereka yang tersalah kutip. Pokoknya saya minta maaf banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada hikmahnya. Amin.